Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 11 November 2025 dengan judul Maukah Anda datang dan berbicara dengan saya? Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 27 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Minyak dan mewangian itu menyenangkan hati, begitu juga manisnya seorang teman datang dari nasihatnya yang tulus. Mari kita ikuti pembahasannya. Telepon berdering, kabar buruk, suara sedih. Marian tersendat. Saya baru saja mengetahui bahwa Joy kecanduan narkoba. Saya sudah menduganya, tetapi saya hidup dalam penyangkalan selama berbulan-bulan. Tiba-tiba dia menutup telepon sementara saya masih mengatur napas saya. Berpikir tentang sesuatu yang dikatakan. Joy, anak laki-laki, Marian yang tampan, berusia 20 tahun, cerdas dan menawan. Saya sarapan dengan tidak nyaman. Apa yang harus saya lakukan? Marian hanyalah seorang teman. Dia bukan keluarga. Dia bahkan bukan sahabat baik saya. Apa yang dia inginkan dari saya? Haruskah saya pergi ke rumahnya, menelepon kembali, menulis pesan? Tetapi jangan-jangan dia pantas menerima ini. Dia memanjakan Joy. Joy jarang menghadapi akibat dari perilaku buruknya. Sekarang dia menuai konsekuensinya. Lalu saya teringat sesuatu. Saya membolak-balik salah satu buku renungan dari Ellen G. White, Son and Daughter of God. Di halaman 161, saya menemukan kata-kata ini. Banyak hal akan menjadi buruk bagi orang-orang kesedihan dan keputusasaan menekan setiap jiwa. Kemudian kehadiran pribadi, seorang teman yang akan menghibur dan memberikan kekuatan, akan membelokkan kembali anak panah musuh yang ditujukan untuk menghancurkan teman-teman Kristiani tidaklah sebanyak yang seharusnya. Saya merenung betapa modern kedengarannya kata-kata itu, walaupun ditulis 100 tahun yang lalu. Perikop ini melanjutkan pada saat-saat pencobaan, pada saat krisis, betapa bernilainya seorang teman sejati. Iblis pada saat-saat seperti itu mengerimkan agen-agennya untuk menyebabkan anggota tubuh yang ketakutan menjadi tersandung. Saya bergumam pada diri sendiri. Iblis terlibat dalam hal ini dan dia sedang di sana bekerja pada Meren sekarang. Tetapi sahabat sejatilah yang mau menasihati, yang memberi tarikan harapan, keyakinan yang menenangkan dan mengangkat jiwa.
Oh, bantuan seperti itu bernilai lebih dari sekedar mutiara yang berharga. Kata-kata ini adalah untuk saya. Pikirku ini bukan tentang apa yang Marian lakukan atau tidak lakukan. Saya bisa menebarkan mutiara di jalan Marian. Tidak, saya bisa menjadi lebih baik dari mutiara baginya. Petugas kesehatan mental sering menggunakan 3 istilah umum untuk mendefinisikan seseorang yang kehilangan energi, bahkan mungkin menderita depresi. Orang tersebut merasa tidak berdaya, tidak berharga, dan putus asa. Jadi saya bertanya, ketika saya dalam krisis, terpuruk dan putus asa, bingung dan hancur, maukah Anda datang ke rumah saya? Maukah Anda berbicara dengan saya? Apakah Anda akan menjadi lebih dari sekedar mutiara yang berharga? Apakah ada seorang yang membutuhkan Anda untuk menjadi temannya hari ini? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.